Hai, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan mungkin ini adalah salah satu permainan terbaik pada tahun ini teman-teman, 2024. Bagaimana pertemuan Ian Nepomniachtchi menghadapi Fabiano Caruana pada Grand Chess Tour Sinquefield Cup 2024 di ronde yang ke-6. Dan mari kita simak langsung permainannya. Ian Nepo mengawali permainan dengan pion ke-4 dan direspon oleh Fabiano Caruana C5 memilih pertahanan Sisilia, kuda ke F3 dan G6 sehingga Fabiano Caruana memilih variasi dragon pada Sicilian defense. Pion ke D4 dilanjutkan, pertukaran terjadi saat ini, gajah ke G7, kuda ke C3, juga ke depan dapat menempati tentunya petak penting B5, kuda ke C6 terlebih dahulu menawarkan kuda, gajah ke E3 menambah support terhadap kuda, kuda ke F6 dilanjutkan mempersiapkan rokade ke depan, menekan juga pion sentral, gajah ke C4 berlanjut memantau pion F7, rokade dimainkan, dan gajah ke B3. Ini adalah salah satu langkah yang sangat sering, walaupun terlihat membuang tempo, tetapi tentunya memantau tetap diagonal ini. Bagaimana hitam melanjutkan? Pion ke D6 membuka juga gajah atau mensupport kuda ke depan untuk mengancam gajah, maka F3 mencegah hal tersebut terjadi. Dan sampai posisi ini teman-teman, tentunya masih bagian teori. Menteri ke A5 dimainkan, dan di sini menteri langsung ke D2 juga opsi, dimana juga selain mencegah ada tempo ke depan, juga mensupport mungkin dapat menawarkan pertukaran gajah. Tetapi Ian Nepomniachtchi memilih dengan menteri ke D3, punya fleksibilitas ke depan, rokade sayap raja atau rokade sayap menteri. Kuda ke E5 dimainkan mengancam menteri langsung, menteri ke D2, dan gajah ke D7 dilanjutkan, pengembangan menghubungkan benteng satu sama lain. Karena seperti ini sebentar teman-teman, sebelum kita melewatkan, mengapa dipilih juga langsung menteri ke D3, juga rencana dari hitam ialah untuk menekan ke depan, di mana mengaktifkan gajah mendukung pion ini, sehingga juga untuk mencegah pion ini melaju. Oleh sebab itulah sebelumnya dimainkan mungkin menteri ke D3 oleh Ian Nepo. Kuda ke E5, menteri ke D2, gajah ke D7, dan dipilihlah rokade sayap menteri teman-teman. Benteng ke-8 langsung menguasai file C ke depan secara tidak langsung mengancam raja. Raja menghindar ke B1 dan kuda ke C4 saat ini menekan menteri. Gajah langsung memukul kuda, benteng menerima, dan G4 untuk juga mendorong ke depan. Gajah ke-6 direspon, juga memantau pion A2 di masa depan. Di sini kuda ke B3 mengancam langsung menteri. Menteri ke-6 tetap juga mempertahankan, memantau juga tetap pion A2. Gajah ke D4 dimainkan sentralisasi gajah, benteng ke C8 dimana juga mengancam ke depan file C. Disinilah teman-teman posisi kritikal, pion ke G5 fokus juga rencana G4 untuk juga ke depan melaju, G5 dimainkan, dan ini adalah langkah blunder teman-teman. Anda pos video ini, apa yang dimainkan oleh Fabiano Caruana di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Kemana kuda melangkah saat ini? Dan inilah yang membuat kaget tentunya penonton teman-teman, bahwa Fabiano Caruana memilih dengan kuda menerima pion E4, mengorbankan kuda, dan ini juga membuat kaget semua penonton. Ini adalah cuplikannya. Bagaimana teman-teman?
tentunya sudah kita melihat bersama. Oleh sebab itulah sebelum G5, apa yang bisa dimainkan menteri yang harus ke G5. Ini sangat berbeda ke depan karena membuka juga file benteng teman-teman. Sebagai contoh, kuda saat ini menerima pion sentral, maka pion menerima apabila gajah menerima gajah. Kita lihat, sebelumnya ketika menteri ada di petak ini, menteri tidak mungkin menerima karena benteng menerima teman-teman. Oke, benteng bisa menerima gajah, pertukaran kuda menerima. Jelas, ini juga masih dijaga. Benteng memukul kuda, maka kuda menerima gajah terlebih dahulu. Semuanya terancam apabila diterima kuda. Benteng juga akan tumbang, unggul satu perwira, menang telak dari putih. Aku tetapi yang jadi pembeda teman-teman ketika dimainkan G5 saat ini, maka kuda mengorbankan dirinya, menerima pion sentral E4 sudah bekerja dan menjadi langkah brilian. Di sini juga mengancam menteri sehingga pion menerima, karena apabila dicoba kuda menerima misalkan, maka tetap benteng menerima gajah teman-teman. Tidak mungkin kuda menerima karena membuka diagonal gajah, maka menteri menerima pion A2 skak, raja berpindah, menteri ke A1 adalah skakmat. Oleh sebab itulah teman-teman, kita kembali pion F menerima saat ini, maka gajah menerima gajah. Kita lihat inilah bedanya ketika menteri sebelumnya harusnya berpindah. Kuda saat ini menerima gajah, maka benteng saat ini menerima kuda teman-teman. Lagi-lagi langkah brilian. Langkah selanjutnya apabila diterima tentunya, maka skakmat pun terjadi teman-teman. A3 direspon. Karena misalkan kuda menerima gajah misalkan, juga mengancam saat ini. Masalahnya benteng menerima pion mengancam menteri teman-teman. Menteri menyelamatkan diri, maka di sini juga tidak langsung menerima kuda karena menerima juga pion ke depan tempo skak, tetapi menteri juga akan ancaman skakmat ke B2. B3, menteri ke A6 saat ini ancaman skakmat. A4, menteri ke E2 teman-teman. Ancaman skak dan juga skakmat beberapa langkah, menteri ke D4, maka barulah pion menerima kuda. Keunggulan signifikan pun dimiliki oleh hitam. Kita kembali teman-teman, oleh sebab itulah masih dicoba dengan A3 dari Ian Nepo, maka menteri ke C4 lagi-lagi langkah brilian teman-teman. Tidak mungkin diterima karena lagi-lagi ancaman skakmat ke depan terjadi. B3, maka menteri ke C5 menekan pion. Benteng ke C1, maka menteri saat ini menerima pion. Berlanjut H4, mencoba untuk meng-counter attack. Benteng ke C5, kita lihat bermanuver ke depan ke file A ancaman skakmat, sehingga pion tidak mungkin melaju teman-teman. Benteng ke F1 masih dimainkan, maka pos ini apa langkah brilian eksekusi yang dimainkan oleh Fabiano Caruana yang membuat Ian Nepo menyerah di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda bisa menemukan langkah itu dengan gajah menerima pion B3, lagi-lagi langkah brilian. Kita melihat bagaimana 4 langkah brilian yang ditemukan oleh Fabiano Caruana pada gameplay catur kali ini. Dan mengapa Ian Nepo menyerah? Karena ia menyadari misalkan dilanjutkan diterima gajah, masalahnya benteng menerima tempo skak, kuda menerima, menteri menerima tempo skak, raja menghindar, benteng ke C2, ancaman skakmat, wajib memberikan menteri tentunya. Jelas cukup mudah ke depan bagi hitam untuk memenangkan permainan. Sangat-sangat menarik dan luar biasa teman-teman. Dan digadang-gadang juga ini adalah salah satu partai terbaik tahun 2004, di mana pancingan ini G5 ini teman-teman, kalkulasi yang sangat luar biasa. Super Grandmaster Fabiano Caruana menemukan kombinasi kuda menerima sentral, satu langkah brilian, dan dilanjutkan juga dengan benteng saat ini menerima kuda, 2 langkah brilian, dilanjutkan dengan menteri ke C4, tekanan skakmat, 3 langkah brilian, dan diakhiri dengan pengorbanan gajah, yaitu gajah menerima pion, 4 langkah brilian. Luar biasa. Dan ada pun ulasan permen dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Ian Nepo 88% dan Fabiano Caruana 98,3% dengan 4 langkah brilian. Demikian ulasan catur menarik hari ini. Jika suka jangan ragu pencet like teman-teman, sehingga algoritma YouTube membaca video ini dan semakin banyak rekomendasikan bagi sahabat pecinta catur lainnya. Catur yes, Indonesia Jaya, keep sharing and keep loving. Bye-bye.